sebelum ada teknologi streaming, itu mahasiswa diajarkan zaman-zaman saya dulu barangkali ada peradilan semu, bohong-bohongan. Kalau ini langsung loh. Ini langsung. Ya, langsung menilai, langsung. Baik. Tadi saya lihat itu tidak ada. Iya, Ya. tidak ada Nama penuntut umum. ya, jaksa penuntut. Kita lihat di pasal 197 ayat 2 aja. Baik. Nah, apa bunyinya? Dikatakan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F ya, H, J, K, dan L. Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Batal demi hukum. Ya, Berarti jika demikian Pak Adi, berdasarkan pasal 197 ini putusan tersebut batal demi hukum dong Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Denny Hamdani dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Adi Warman akan membahas tentang era baru nonton bareng sidang pengadilan kasus Sambo. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita simak tayangan berikut ini. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Sidang putusan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua atau vonis, banyak yang melakukan nobar atau nonton bareng. Salah satu diantaranya adalah dosen dan para mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pagi ini rencananya akan ada kurang lebih 200 peserta yang ikut bersama di Aula Universitas Pasundan untuk melakukan nonton bersama. 200 orang ini terdiri dari mahasiswa, lalu juga dosen dan juga ahli hukum. Kasus Ferdy Sambo ini tentunya akan bisa menjadi bahan acuan dan juga diskusi analisis terkait dengan bagaimana teori hukum yang akan diterapkan juga pada pengadilan nanti. Perkara pidana Ferdy Sambo dan lain-lain ini kan menjadi perhatian publik ya. Tidak terlepas juga menjadi perhatian dunia akademisi gitu. Bagi Fakultas Hukum sendiri, sidang Ferdy Sambo ini menjadi tolak ukur atau acuan bagi mahasiswa apakah teori yang mereka dapat di bangku kuliah itu sesuai atau berbeda dengan penerapannya di lapangan gitu. Kasus ini melibatkan aparat kepolisian. Beliau adalah orang yang dari sisi jabatan, beliau adalah jabatan propam yang memang memiliki kapasitas yang cukup besar. Kasus ini juga ternyata korbannya juga adalah anggota kepolisiannya sendiri. Sehingga bagi kami, kasus ini memang menjadi daya tarik bagi kami untuk memang dibahas oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Pak, setelah kita menyaksikan video tadi Pak, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan banyaknya mahasiswa atau kampus yang menggelar acara nonton bareng gitu terhadap sidang Ferdy Sambo dalam agenda putusan tersebut Pak. Bahkan bukan hanya mahasiswa Pak. Di luar sana banyak juga masyarakat yang menonton streaming atau live streaming melalui YouTube. Nah, itu bagaimana pandangan Bapak? Oke, terima kasih Bang Denny ya. Hari ini di pagi hari tadi saya harus mengatakan secara jujur, walaupun Jakarta saat ini mendung, tapi hati saya berbunga-bunga karena ada kemajuan yang luar biasa di dunia pendidikan.
yaitu pendidikan Fakultas Hukum terkait dengan teori hukum yang dipadukan dengan kondisi di lapangan, dengan prakteknya. Jadi kalau semua universitas atau fakultas hukum meminta penayangan langsung seperti ini melalui streaming misalkan atau apapun jenisnya, ini akan jauh luar biasa. Mahasiswa-mahasiswa ini akan bisa mengadaptasi, bisa improvisasi, bisa praktek langsung. Apa yang diajarkan di kampus, di bangku kuliah, akan diuji langsung di lapangan. Jadi bukan hanya kasus Sambo, saya berharap semua kasus. Ya, jadi mungkin universitas atau pimpinan fakultas bisa berkirim surat kepada pengadilan untuk sidang-sidang tertentu itu untuk dilakukan streaming. Dan mahasiswa akan nonton dan berdiskusi di situ untuk melihat kepiawaian kemampuan jaksa penuntut umum, kepiawaian kemampuan penasihat hukum, sekaligus hakim dan panitera. Di situ akan terlihat. Dan nanti dampak positif kepada lembaga peradilan adalah kualitas hakim juga mau nggak mau jadi tambah bagus. Karena merasa terpantau. Merasa terpantau, merasa ditonton oleh para mahasiswa hukum. Baik. Calon hakim, calon pengacara, calon polisi, calon jaksa. Nah, jadi mereka jadi lebih bersemangat, lebih bisa mengaktualisasi kemampuannya dalam beracara. Begitupun dengan jaksa, begitupun dengan penasihat hukum. Baik. Nah, jadi kalau ini terus dikembangkan, saya yakin dan percaya beberapa tahun ke depan akan sangat luar biasa bagusnya dunia peradilan di Republik ini. Jadi akan menciptakan putusan-putusan yang memang berkeadilan gitu Bapak ya? Ya, antara lain itu. Tapi yang bisa saya pastikan adalah kemampuan, kualitas. Kita tidak kenal lagi nanti istilah professional conduct. Ya, jadi mereka mampu beracara. Baik, Bapak tadi dalam video tersebut itu putusan kurang lebih 4 jam atau mungkin hampir mendekati 5 jam gitu Pak. Nah, dalam putusan tersebut pertimbangan hakim begitu banyak gitu Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak, apa yang menjadi dasar atau apa yang harus dilakukan oleh majelis hakim dalam menentukan pertimbangan hukumnya sebelum majelis hakim tersebut menjatuhkan vonisnya? Jadi majelis hakim tentunya selain mempertimbangkan kesesuaian antar alat-alat bukti, ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP, ya, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, dilihat penyesuaiannya, ya, termasuk petunjuk juga dilihat penyesuaian. Kalau penyesuaian itu klop, bagus, ya minimal 2 alat bukti dengan keyakinan hakim, dia bisa memberikan putusan. Ya, 2 alat bukti ini bukan saya ngomong, tapi di dalam pasal 183 KUHP. Baik. Ada 2 alat bukti. Nah, setelah dia yakin, hakim yakin, harus berdasarkan minimal 3 ajas yang di situ. Ajas keadilan, ajas kepastian hukum, dan ajas kemanfaatan. Baik. Nah, itu harus menjadi roh dalam putusan-putusan pengadilan pidana. Baik. Oke? Baik. Lalu bagaimana Bapak jika terdapat saksi yang memang dia berdiri sendiri gitu Bapak, namun didukung dengan petunjuk-petunjuk lain gitu Bapak? Saksi yang berdiri sendiri itu tidak dianggap bukti sempurna. Baik. Dia harus ada korelasi dengan keterangan saksi lain. Baik. Dan juga dengan alat bukti yang lain gitu. Lalu kemudian Bapak, dalam persidangan ini itu kan majelis hakim menjatuhkan putusan dengan putusan mati gitu Bapak. Di mana sebelumnya jaksa penuntut umum menuntutnya dengan tuntutan seumur hidup. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dapat dibenarkan atau diperbolehkan majelis hakim menjatuhkan suatu putusan melebihi dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa? Oke, dalam perkara pidana dapat dibenarkan sepanjang ya, pasal yang didakwakan itu diatur maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Kita lihat di pasal 340 ini. Itu dikatakan di situ pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau
selama waktu tertentu. Jaksa penuntut umum menuntut dengan penjara seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Ya. Hakim menjatuhkan pidana mati. Karena ini di dalam pasal yang sama, tidak masalah. Beda dengan perkara perdata. Baik. Dalam perkara perdata diatur di dalam pasal 178 HIR 189 RBG. Kita kenal prinsip ultra petita. Artinya di situ hakim dilarang mengabulkan apa-apa yang tidak digugat. Baik. Ya, jadi kalau dalam perkara perdata orang menggugat A, B, C, taunya hakim mengabulkan sampai D, E, F gitu. Baik. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi perbedaannya sangat jelas. Nah kalau adik-adik mahasiswa menonton seperti ini kan lihat, oh begini toh. Jadi paham sekali. Dan ini akan terlihat kecerdikan, kepiawaian para penegak hukum memahami hukum acara. Baik. Jadi ini di sisi lain juga menjadi momentum gitu Bapak ya bagi masyarakat luas, khususnya bagi para akademisi atau praktisi hukum gitu Bapak ya, untuk memahami bahwa inilah hukum acara kita gitu. Iya, saya lebih mencenderung kepada mahasiswa. Ya, kenapa saya katakan mahasiswa? Mereka adalah generasi muda yang masih polos. Baik. Ya, kalau udah para praktisi, ahli hukum dan lain sebagainya, baik, itu udah beda ya. Udah berbeda. Mereka udah ahli barangkali. Baik. Ya semoga nanti mahasiswa Indonesia, terutama Fakultas Hukum gitu Bapak ya, 3 tahun ke depan lah. Mereka bisa. Baik. Jadi ya mereka bisa mampu gitu Bapak ya, terjun langsung ke dunia praktisi hukum gitu Bapak. Kan sekarang ini sebelum ada teknologi streaming, itu mahasiswa diajarkan zaman saya dulu barangkali ada peradilan semu, bohong-bohongan. Kalau ini langsung loh. Ini langsung. Ya, langsung menilai, langsung. Baik, berarti kualitas di dalam ruang perkuliahan itu akan bisa lebih baik gitu Bapak ya. Mereka bisa langsung memberikan pendapatnya gitu Bapak. Ini sangat membantu dosen hukum acara pidana dan hukum pidana itu sendiri. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Pak Adi, yang juga sangat menjadi perhatian bahwa dalam putusannya majelis hakim sama sekali tidak ada mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa Ferdi Sambo. Nah, bagaimana pandangan Pak Adi melihat hal demikian? Begini Bang Denny ya, bukan tidak mempertimbangkan, tetapi tidak ada yang meringankan. Tidak ada yang meringankan. Kita lihat dulu pasal 197 ayat 1 KUHP. Baik. Dalam huruf F-nya di akhir kalimat pasal tadi itu diterangkan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Yang memberatkan disampaikan oleh majelis hakim tadi. Dikatakan karena statusnya sebagai penegak hukum, ya, pejabat utama Mabes Polri, terus korbannya adalah anak buahnya yang mengabdi 3 tahun, ya kan, itu ada yang memberatkan. Terus merusak nama citra Polri, baik di dunia internasional maupun di masyarakat Indonesia, merusak, membuat gaduh dan lain sebagainya. Ya, itu yang memberatkan. Sedangkan majelis hakim menganggap yang meringankan itu tidak terdapat. Padahal yang meringankan berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 572 ya tahun 2006 itu dikatakan yang meringankan berlaku sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit, mengakui perbuatannya, terus dikatakan juga menyesali perbuatannya. Nah ini tidak diperlihatkan oleh terdakwa. Jurisprudensi yang mengatur tentang ini banyak, ya. Ada beberapa jurisprudensi lain. Ada 10 kalau saya nggak salah, ada 10 hal-hal yang meringankan terdakwa. Tapi buat itu kita lihat ya di 197 itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kita lihat tadi, apakah majelis hakim itu mengucapkan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, seperti diatur
dalam huruf A-nya. Baik. Ya, itu disampaikan. Terus tadi kita lihat juga ada nama lengkap terdakwa, jenis kelamin, warga negara, tempat tinggal. Terus ada di huruf C-nya dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Baik. Ya kan, di situ disampaikan. Berikutnya di huruf D-nya pertimbangan, ya. Itu yang disusun secara ringkas. Nah, itu juga sudah disampaikan. Ringkas saja 4 atau 5 jam, ya. Baik. Kalau nggak ringkas, Bagaimana tidak ringkas itu? Nah, terus peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan itu ada semua, ya kan. Kita lihat sampai F tadi saya terangkan sudah, sampai di akhirnya bahwa musyawarahnya kapan harus disebutkan, biaya ditanggung oleh siapa harus disebutkan. Nah, terus yang terakhir nih, yang L, ya, huruf L ini hati-hati sekali, ya. Harus disebutkan di situ hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan, dan nama panitera. Baik. Tadi saya lihat itu tidak ada, ya. Tidak ada nama penuntut umum. Ya, jaksa penuntut. Kita lihat di pasal 197 ayat 2 aja. Baik. Nah, apa bunyinya? Dikatakan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, ya, H, J, K, dan L. Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Batal demi hukum. Ya. Berarti jika demikian Pak Adi, berdasarkan pasal 197 ini putusan tersebut batal demi hukum dong Pak? Ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012. Baik. Nomor 69, nomor 68 tahun 2013. Yang masing-masing putusannya mengatakan bahwa pasal 197 ayat 2 huruf K dan L KUHP inkonstitusional. Baik, apa itu maksudnya Pak? Artinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi bunyi pasal 197 ayat 2 diperbaiki, dirubah menjadi tidak terpenuhinya ketentuan dalam pasal ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, H, dan J. Baik. Ya, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Jadi L dan K-nya tidak, biar tidak terpenuhi putusan tadi sah. Ya. Jadi putusan Ferdi Sambo vonisnya adalah sah. Baik. Dengan adanya putusan MK ini Bapak. Ya, kalau tidak ada putusan MK tahun 2012, baik. Mungkin kalau sidang ini tahun 2011, baik. Nah, ini terancam batal. Iya. Kalau ini tidak aman. Baik. Kalau ini alhamdulillah aman Pak Adi, ya. Aman. Baik, terima kasih Pak Adi penjelasannya. Ini yang terakhir Bapak. Ini kan Ferdi Sambo dalam putusannya dijatuhkan dengan pidana hukuman mati. Nah, kemudian sangat dimungkinkan bagi pihak Ferdi Sambo untuk mengajukan upaya hukum berikutnya seperti banding, kasasi, atau mungkin gerasi ke presiden. Nah, ini kan memakan waktu Pak. Bila mana jika sampai upaya hukum terakhir memakan waktu 3 tahun, lalu bagaimana Pak nasib dari putusan mati tersebut Pak? Jadi bila mana nanti upaya hukum terakhir dan ingkrah ternyata tetap Ferdi Sambo dihukum mati, namun di situ juga kan berlaku nih Pak KUHP yang baru, yaitu KUHP yang sudah disahkan di tahun 2023 ini melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Di dalam KUHP baru ini menyatakan bahwa terhadap vonis seumur hidup maka dapat diterapkan percobaan selama 10 tahun. Jika memang 10 tahun berkelakuan baik maka akan dikembalikan atau diturunkan hukumannya menjadi seumur hidup. Oke, ada prinsip hukum atau ajas hukum bahwa undang-undang tidak bisa berlaku surut. Baik. Ya, jadi di sini kasus untuk Ferdi Sambo menggunakan KUHP yang lama yang sekarang berlaku, bukan KUHP yang akan berlaku. 340 pasalnya salah satunya, ya, di samping pasal-pasal lain seperti pasal 55 Undang-Undang IT dan sebagainya. Tetapi pasal 340 itu adalah undang-undang yang lama. Baik. Maka oleh sebab itu
pasal inilah yang tetap diberlaku. Pak, timbul tadi persoalan, udah selesai Pak persidangannya, baru ingkrahnya itu misal 3 tahun, 4 tahun ke depan. Baik. Apakah undang-undang yang baru, yang undang-undang nomor 1 KUHP tahun 2023 yang katanya berlaku 3 tahun kemudian bisa berlaku? Tentu tidak. Berarti tetap kembali kepada ini. Terkecuali dinyatakan berlaku sejak 3 tahun yang akan datang. Kasus ini disidangkan di kejadian ini. Baik. Undang-undang KUHP yang baru sudah berlaku. Baik. Terima kasih Pak Adi yang telah bersedia memberikan pemaparannya. Terima kasih kembali. Ya, semoga ilmunya bermanfaat Bapak dan semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu Bapak. Amin. Memberikan dan berkesempatan untuk terus memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat Bapak. Demikian acara bincang-bincang kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Serambi Adi Warman. Saya Denny Hamdani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.